Ya, teman-teman, mohon maaf ya, saya pembahasannya kurang pagi, terlalu malam ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Mohon maaf teman-teman ya. Baik, kita bahas yang 4 bank dulu teman-teman. Baru ada beberapa teman kita juga belum dibahas ya. Jadi keburu malam teman-teman. Ya, sih kita turun ya 0,77% atau di minus 62 poin. Sekarang di angka 8.061 ya, kurang daripada 100, 8.100. Tapi transaksi hari ini bagus ya, 20,8, baik, sangat senang sekali. Dan Foreign keluar 1,2 triliun. Tapi transaksi sudah mulai bagus ya teman-teman, sudah mulai bertambah ya frekuensi. Untuk banknya sudah 6,06 triliun lah teman-teman si Foreign ya. Ya walaupun pengeluarannya lebih banyak net sale-nya gitu kan. Sale-nya lebih banyak 7,3 triliun ya. Intinya Foreign keluar atau 1,2 triliun. Kita catat di sini out ya, 1.200 ya. 1253 ya. Tanggal 30/09 nah. Jadi per dua hari ini masuk 190 miliar, keluarnya 1,2 triliun. Luar biasa ya pengeluarannya teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa lah teman-teman ya. Yang penting bandar lokalnya masih kuat menahan. Ini masih berarti udah mulai tipis lagi nih teman-teman ya. Setelah kemarin pengambilan di tanggal 12 ya. Foreign masih belum menaruh kepercayaan lagi nih teman-teman ya. Kemarin terakhir kan ngambil di bulan Agustus gitu ya. Jualan di bulan masih Agustus, pertengahan akhir ya September mau bangkit dikeluar lagi ini, padahal beritanya istilahnya 4 bank ini kan sudah disuntik dana, tapi malahan yang bagus itu bukan bank himbaranya gitu kan, malahan emiten-emiten milik daripada konglomerat teman-teman ya. Ternyata sangat berpengaruh sekali ini antara Foreign sama konglomerat teman-teman ya. Ini mau dikuasain sama konglomerat ya sekitar atau sama Foreign ya. Sementara ini konglomerat itu sudah menguasain dari bulan September tanggal 10 ini konglomerat semua teman-teman ini. Ini kerjaan konglomerat, kalau ini kerjaan Foreign di sini teman-teman ya. Jadi ini antara konglomerat PS versus ya Foreign teman-teman ya. Ternyata konglomerat berhasil ya. Kalau ngandalin Foreign teman-teman ya cenderung bagus juga kemarin ke 8.100 gitu kan. 8.100 malahan si Foreign keluar gitu teman-teman. Malahan yang bikin up itu adalah si bandar lokal teman. Artinya emiten-emiten ketokohan lah yang menyelamatkan ya si kita sampai ke level sekarang gitu ya. Jadi wajar kalau ada pembuangan di saham-saham konglomerat, itu wajar. Mereka harus ngebuang barang dulu dapat duit, nanti setelah harganya dijaga di situ di apa lagi. Jadi bisa membantu ya si kita mungkin nanti target di angka 8.200 sampai angka 8.500 ya. Mudah-mudahan tahun ini ke angka 8.500 lah. Karena 8.100-nya kan sudah dituai dengan kebijakan-kebijakan yang mudah-mudahan kebijakan itu berjalan dengan visi dan misi seorang penguasa teman-teman ya. Visi dan misi seorang pengusaha juga teman-teman ya. Biar seiring sejalan antar pengusaha dan penguasa itu kompak, teman, tidak ada senggolan, cenderung berbisnis baik. Oke teman-teman ya, kita masuk ke BBRI dulu. BBRI dulu. BBRI sekarang bagaimana kabarnya? Akhirnya fundamental jebol juga MA20-nya teman-teman ya. Sudah mau mendekati tanda penurunan di angka 3870 menjemput gap yang sangat lebar ini. Ya, MA200-nya tidak mampu bertahan lagi teman-teman ya. Bahkan si Foreign pun sudah keluar sekarang 233. Bagi teman-teman yang mau ngambil tunggu dulu teman-teman, yang di atas pun sabar aja tuh teman-teman ya. Karena harga tertinggi kan sudah mulai dilewatin nih. Sini sudah mulai bagus ya koreksi, namun mudah-mudahan tidak jebol area 3790, mungkin di sinilah teman-teman ya. Mungkin bisa di up lagi dari area 3870. Yang penting dia tidak ngejebol ya. Kalau sudah jebol sini waspada lagi teman-teman. Pas ini masih posisi sebenarnya pas posisi uptrend ya. Cara kanda masih posisi uptrend ketika nanti ada pantulan dari angka 3870 kan, step 1, step 2, step 3. Cenderung ya tidak terlalu, kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang gitu. Mudah-mudahan besok terjadi open gap up teman-teman ya. Biar
si harga terendahnya tidak bisa dilewati. Karena kalau sudah dilewati cenderung kurang baik teman-teman ya. Tapi baiknya itu dia si BBR ini ternyata nggak jemput gapnya teman-teman ya. Dan per hari ini 233, tapi kalau kita lihat pemasukannya masih banyak pemasukan teman-teman daripada pengeluaran. Biarkan dia dulu ngejemput dulu PR-nya, mudah-mudahan besok bisa nge-break lagi ya. Biarkan dia masuk ke MA 200 ya. Nanti targetnya tanda kenaikan di angka 470 teman-teman ya. Ini untuk BBRI. Jadi sekarang tunggu pantulannya aja ya karena IHSG kita lagi turun juga teman-teman ya. Dan ternyata si BBRI keluar ya si parennya 233,7. Kita cek, karena kalau sudah mulai optimis ditahan di MA 200 teman. Ternyata ya benar berkata lain teman. Market berkata lain. BK yang nampung ya. JPREKZ keluar, si AK masih ngambil ya. Si AK masih ngambil kan? 29 kan masih ada kan? 57.000 lot. Ya, si AK ya sudah ngambil lagi teman-teman. Tapi sekarang si BK yang ngambil, mudah-mudahan si BK suka bikin shadow teman-teman ya, mudah-mudahan bisa di open gap up ya. Dengan masuknya si BK sudah mulai bisa di open gap up. JPRE keluar nih, memang kemarin itu kan yang buang banyak itu si RX teman-teman ya. Si RX ngerjain lagi teman di BPRI. Nggak apa-apa lah teman-teman ya. Yang penting dia tidak jebol area 379 dulu deh teman-teman. Kalau dia sampai ke level 3870 bagusnya itu dia akan nutup gap teman-teman, gap yang sangat lebar sekali di sini. Mudah-mudahan besok akan terjadi open gap up kan, open gap dari bawah ini lumayan teman-teman. Jadi sekalian menutup teman-teman, walaupun ya nanti menjadi tanda penurunan tapi sudah ketutup gapnya. Oke teman-teman, untuk BBRI seperti itu ya, masih ada peluang turun ke level 3870. Tetapi kalau dia open gap up akan cenderung bagus teman-teman. Foreign walaupun pembuangan 233,7 miliar, tetapi dibanding dengan pengambilannya masih banyak pengambilannya. Lanjut sekarang BBNI sudah mulai keluar BBRI ya. Karena emang MA2 masih menuju ke bawah, ini sama teman-teman ya. BBNI juga MA2 masih menuju ke bawah. Dan sekarang pas banget di tanda penurunannya. Jangan sampai jebol lagi teman-teman. Dan besok dipantulkan teman-teman ya. Terkait kenaikan di angka 4220, tunggu dulu sampai betul-betul yang masuk juga kembali masuk karena si MA2 masih menuju ke bawah. Jadi potensi kenaikan masih terkendala dengan MA200 ya teman. Jadi targetnya jangan terlalu tinggi dari MA200 aja. Untuk sementara kalau yang suka scalping teman-teman ya, scalping emiten besar teman-teman, lebih baik tunggu dulu sampai betul-betul ada candle hijau ya. Jadi targetnya bisa ke MA200 di angka 4340 teman-teman ya. Nah, ada gap nih teman-teman, gap kecil ya. Mudah-mudahan besok bisa open gap apalah teman-teman ya, ataupun langsung dari harga sekarang didorong teman-teman ya. Karena pas banget nih tanda penurunan. Kalau jebol sedikit kan waduh waspada teman-teman ya. 1, 2 ini kan jebol teman-teman tapi tidak jebol lagi area paling bawahnya. Dan juga dijebol di sini kan dengan shadow tapi ditarik lagi, makanya mudah-mudahan sih walaupun turun hanya sama shadow-nya aja gitu, jangan sampai sama bodinya. Kalau sama bodinya juga waspada teman-teman. 1, 2, 3 gitu kan udah sudah di area support lagi sebenarnya bagus juga gitu teman-teman. Cuman ya khawatirnya itu kan harga terendah sudah mulai dilewati, cenderung dia akan turun begitu, akan turun lebih dalam lagi ketika harga terendahnya sudah mulai dilewatin gitu kan. Lalu bagi teman yang suka dengan BBNI lah sabar aja dulu, sabar teman-teman ya, biarkan MA10 di bawah candle kembali. Yang bagus itu nanti ngambil ketika MA2 tersebut berada di posisi bawah candle dan harus menuju ke atas MA2, sementara masih menuju ke bawah. Baik BBRI, BBNI memang dia sudah menyentuh MA200-nya. Tetapi kalau lihat dari arah MA200-nya masih menuju ke bawah. Tapi yang paling baik BBRI gitu. Kenapa BBRI baik? Karena foreign sudah mulai ngambil gitu kan, bahkan sisanya masih banyak gitu kan teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa bertahan di MA200, ternyata dia dijebol juga gitu. Sama si BBN juga ternyata dijebol juga MA200-nya. Karena saya melihat MA200 belum mampu untuk dibelokkan, minimal ke harga tengah pun atau ke menatap ke depan pun nggak mau teman-teman. Begini ke bawah. Tunggu dulu aja teman-teman, biarkan kalau teman-teman ingin santai, biarkan dulu si BBCA, BBRI, semuanya bank 4 bank ini posisi CMA 200-nya harus berada di bawah karena ada di bawah MA dan harus menghadap ke atas. Kalau masih menghadap ke bawah cenderung dia akan turun terus teman-teman ya. Hari ini 47,6
0,6 miliar ya si foreign keluar. YU pun masuk di sini ya. Padahal ya bukan bagus ya. BK masuk nggak BK sini? Oh, BK keluar teman JP oh si RX lagi pelakunya nih teman-teman. Yang keluar si RX lagi, JP keluar sama si KZ. Tapi sini kalau YU suka memaaf harga ya teman-teman, kan mudah besok sampai minimal ke level 4220 deh gitu, mudah-mudahan besok teman-teman ya, karena melihat si YU sudah mulai masuk. Ya walaupun masih banyak pengeluaran, tapi kalau selama MA200 masih posisi menghadap ke bawah, masih ada potensi penurunannya. BMRI. BMRI, nah BMRI sudah mulai masuk nih teman-teman ya. Sudah mulai masuk si Foreign nih berapa hari ini? Sekarang 47 juta, miliar teman-teman. 3 hari sudah mulai masuk nih ya. Manfaatin kenaikan sementara teman-teman ya. Nah, ini manfaatin kenaikan sementaranya di si BMRI ini ya. Bisa ke level 4530 teman-teman karena sudah mulai melewati MA 10 ya. Tapi tetap perhatikan MA 200-nya. Jadi jangan tinggi-tinggi dulu ya. Bisa ke level 4560 atau nanti ke angka 4760 dulu deh ya. Yang penting harga tertinggi sebelum. Kalau dia belum bisa melewati harga tertinggi sebelumnya, cenderung masih turun, dan perhatikan MA 200-nya pun masih menghadap ke bawah ya, artinya targetnya jangan tinggi-tinggi dulu. Karena potensi penurunan masih ada ya. Ketika kemarin dia sudah mulai bikin di sini ya tanda penurunan di angka 4310, mau turun tapi nggak jadi, tapi di sini pas banget ya teman-teman ya. Tapi dengan ke depan ya, di sini ini pas banget teman-teman. Dipantulkan di pas banget di sini, berarti tidak mau turun dari situ. Mudah-mudahan ini sudah dua kali percobaan ya untuk menembus 4.300 tapi tidak mau ya, akhirnya dipantulkan kembali di sini, pantulkan. Dan per hari tanggal 26, tanggal 29-nya dipantulkan kembali ya. Dan per hari ini ditahan di MA 10. Tapi MA 10-nya masih menghadap ke atas, masih menghadap ke bawah dan belum di break MA 10-nya. Artinya MA 10-nya masih berada di tengah candle teman-teman ya. Biarkan dia masuk dulu, si candlenya ke MA 10, biarkan MA 10 di bawah candle dulu. Dan kabar bagus hari ini itu 3 hari ini ya. Si Mandaporen sudah mulai net buy teman-teman, kita cek. Ada si BK, udah si BK teman-teman ya. Apalah ya. ZP BKU ZP masuk di sini teman-teman, si BMRI ya. ZP AKBB, oh broker bagus ya. Mudah-mudahan teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa nih memaaf harganya. Minimal ke sinilah teman-teman ya. Angka 4540 ya. Walaupun masih jauh daripada MA 200 tapi sudah mulai diberikan kesempatan teman-teman ya. Kalau sudah ngebreak 4590, targetnya nanti di angka 4900 ya. Ini BMR itu sudah mulai dipertahankan di angka 4300. Jangan average dulu teman, santai aja. Teman-teman kalau di saham BMRI jangan average, bilangnya jangan average teman-teman, tambah muatan aja gitu kan. Jangan teman-teman dengan sendirinya nanti capek sendiri gitu kan. Makanya kalau teman-teman pakai MA 10-nya cenderung contoh gini nih. Turun dari atas ya, teman-teman cuma average sekali doang di sini nih. Naik kan tidak kuat sampai ke atas, turun. Ini belum bisa ngambil lagi teman-teman. Ini kalau pakai MA 10 hanya berapa kali doang, MA 1 di sini ngambil teman-teman di MA 10-nya atau enggak di harga atas dikit di harga 4.700. Jangan ngambil dulu ya, kan teman-teman targetnya agak jauh juga gitu kan. Nanti ketika dia turun lagi, ambil lagi MA 10, jangan di sini. Ini kan belum MA 10 belum di bawah kanan, yang sudah mulai mau di bawah kanan nih. Break dulu, dikunci dulu, teman-teman ini kan dikunci dulu nih, break MA 10 di sini kan dikunci kan di sini, jadi menghadap ke atas, nah teman bisa ngambil situ untuk average. Nanti sama ketika dia ngambil itu average di sini, jadi cuma 2 kali kalau teman-teman nyangkut di sini, cuma gitu ya. Di area 5 ribuan, 5.500, satu kali ngambil di sini. Nanti ditunggu ini belum saatnya average, tunggu dulu masuk dulu ke MA 10-nya. Kan MA 10 di bawah menuju ke atas lagi ya. Jadi nanti mau harga teman-teman sekarang itu kalau di average dengan harga yang sama, teman-teman sudah punya di harga di sini di angka 4.900 ya. Nanti kan di sini nih, di sini nanti kalau terjadi MA 10-nya gitu. Jadi teman-teman tidak terlalu banyak average gitu teman-teman. Makanya setiap average itu lebih baik gunakan MA 10-nya aja. Karena apalagi kalau average itu teman-teman upayakan gitu ya. Wah ini MA 200 masih menuju ke bawah nih, udah jangan average aja, tunggu aja sampai mendekati teman-teman. Kalau teman-teman seorang yang penyabar, ya tentu akan diberikan kemudahan teman-teman. Tunggu sampai MA 200 berarti mendekati candle teman-teman. Bisa jadi CMA 10, CMA 200 dikejar sama candle,
Atau CMA 200 yang mengejar candle. Yang bagus itu yang CMA 200 mengejar candle. Artinya apa? Artinya si candlenya itu sideways ya. Jadi CMA 200 cenderung mengejar candle. Oke, BMR sudah mulai bagus teman-teman ya. Sudah mulai di level pengambilan ya. Sudah akumulasi lagi. Nikmatin kenaikan sementara ke angka 4.560. Karena EMA 200 masih posisi di atas teman-teman. Kalau sudah nge-break baru ada sini baru terlihat keren teman-teman. Karena harga tertinggi 1, 2, 3 ya, ketiga keempatnya sudah mulai dijebol ya, atau sudah mulai di break, sudah bisa mendekati EMA 200. Nanti mungkin tinggal bermain di EMA 200 saja. Tetapi kalau hanya bisa melewati dengan shadow di area 4.500, dia akan dibawa turun kembali teman-teman. Lanjut ada BBCA teman-teman ya. BBCA masih belum mampu bertahan di MA 10-nya kemarin sini kan teman-teman. Sekarang diturunkan kembali ya dengan open gap bawah. Dia meninggalkan jejak kenaikan berupa gap, tidak ada kemampuan untuk melewati 7.800. Hanya dengan shadow aja sedikit lagi tapi tidak mampu, dan per hari ini 382,3 miliar foreign keluar lagi. Ini hampir sama dengan BMRI ini teman-teman ya. Agak jauh dikit MA 200-nya teman-teman. Jadi nanti kalaupun ada kenaikan sementara aja bisa ke angka 7.800. Karena potensi penurunan masih terlihat jelas. MA 10-nya menghadap ke bawah, kecuali kalau di break area 7.800 ataupun nanti ke angka 7920-an di sini. 7950 lah teman-teman. Kalau sudah mulai di break area situ, saya pikir sih CMA 200, CMA 10-nya sudah mulai bisa ditebol. Nah, nanti lihat arahnya kalau sudah mulai menghadap ke atas, mungkin karena MA2 masuk posisinya teman-teman ya berada di atas ya. Selagi dia tidak bisa ngejebol angka 8.100, masih ada potensi penurunan. Ini titik krusialnya di sini nanti teman-teman kalau ada di up itu ya. Jadi kalau dia hanya sama shadow aja, cenderung dia akan turun kembali. Nah saya melihat MA200 masih menuju ke bawah, artinya masih potensi penurunan masih ada. Lebih baik sabar aja dulu teman-teman, karena potensi penurunannya terlihat jelas bahwa si Bandar Poren ngambil hanya sedikit aja, pembuangan lebih banyak. Tapi ZP sudah mulai masuk di sini, sudah mulai baik lah teman-teman. Ya teman-teman, si ZP lagi ngerolling duitnya teman-teman ya. Yang dua dilepas, yang satu diambil. Ya, yang dua dilepas, yang dua diambil. Untuk bank BBCA ini. Sorry, untuk 4 bank ini ya. Nah, mudah-mudahan besok bisa bertahan nih teman-teman di angka 7.800 ya. Mudah-mudahan besok ada pantulan. Nah, kalau dia ngejebol area sini lagi ya bisa ke bawah ke angka 7.300 teman-teman ya. Bisa lebih dalam lagi. Tapi si BBCA ini cenderung dia itu memang masih di harga premiumnya teman-teman dibanding dengan 3 bank BUMN ya. BBCA itu masih terus dijual harga premium selama 10 tahun ini. Jadi sebenarnya masih posisi mahal gitu untuk ukuran istilahnya harga premium gitu kan. Pingin kan diskon lagi. Pinginnya diskon lagi gitu, teman-teman ya. Paling enak itu nanti tunggu MA200-nya teman-teman ya. Teman-teman awasin terus teman-teman ya tiap harinya, tunggu MA200-nya aja. Kalau sudah MA200 di bawah kanan dan menuju ke atas, sudah teman-teman saatnya untuk up teman-teman. Mungkin nanti ada kalian sementara apabila MA200 masih menuju ke bawah. Teman-teman. Ya teman-teman, sementara BBCA sampai itu ya. Jadi masih ada potensi penurunan kecuali besok harus diabrik ke angka 8750 gitu kan. 8770-an ya. Kalau sudah melihat ke atas, tapi tarik kita jangan jauh-jauh karena MA200-nya masih posisi menuju ke bawah, biasanya hanya sedikit aja targetnya. Ada gap nih, gap pasti ketutup teman-teman. Nah, sudah ya 4 bank teman-teman ya. Kita bahas untuk NPGF ya. Ini teman kita yang satu lagi lupa dibahas teman-teman. NPGF ada yang punya lagi nggak? NPGF ya. NPGF kita cek. NPGF. NPGF ya. Emiten yang dilongsorkan tahun 2021 belum kembali. Nah, itu catatan pentingnya. Per hari ini Bandar Poren masuk 177,0 juta aja ya. CC teman yang masuk tapi si agak keluar tapi sedikit sih agak keluar ya. Perhatikan si Poren itu ngambil dari tanggal 23 September. Kita cek. Kita netkan. Ternyata si CC terus ngambil 57.000 lot teman-teman ya dari tanggal 23 di sini.
Bandar lokal pun sudah ngambil lagi. Jadi jual yang bandar lokal nih. Bandar lokal ngambil di area atas, jualan di atas. Bandar foreign ngambil di atas, jualan di atas. Tapi kita lagi sideways dulu. Kalau mau masuk, teman-teman tunggu biarkan MA10-nya masuk dulu. Ya, biarkan si candlenya masuk dulu ke MA10-nya. Ya, karena di sini kan ada gap, teman-teman nih. Saya khawatir dia turun ke sini. Nah, dia kalau turun, ya minimal harus di sini, teman. Jangan sampai dijebolkan. Di 54 ya. Ini kan papan akselerasi ya, NP gap itu ya. Kita cek deh. NP NP NPGF ya. Nah, ini emiten yang dilongsorkan teman NPGF. Jadi ada peluang harga atas teman-teman ini. Nah, apalagi sekarang posisinya itu posisi dia itu masih di harga tengah ke bawah. Ini milik bandar, peluang ke atasnya masih ada. Sedangkan ini emiten yang dilongsorkan teman-teman ini. Saya kasih catatan di sini teman-teman. Nih teman-teman kalau kita lihat di sini itu emiten dilongsorkan ini. Jadi masih ada peluang. Apalagi ini adalah emiten milik bandar teman-teman nih. Kalau milik bandar mas cenderung dia akan di up nih. Saya punya target di angka 248, 244 ya di sini. Nah itulah emiten yang dilongsorkan sama teman-teman ya. Apalagi sekarang si bandar lokal sudah ngambil, foreign pun sudah ngambil. Kita cek bandar lokalnya siapa yang ngambil. Dia mulai ngambil dari tanggal 26 teman-teman. 26 sudah ngambil. Hari Jumat atau ada siapa di sini? Ternyata broker ada ya, cuma kecil-kecil ya. Yang banyak itu si Cece. Cece itu kadang-kadang suka dipakai sama Uai, berarti sudah masuk ke kategori dia itu suka pakai bandar teman-teman ya. Suka dipakai sama bandar lah. Teman si DH nih suka pakai bandar juga. Si OD, si HP, si TP ini. Cuman ya kalau si LG, TP sama si HP kan sedikit, juga ngambilnya cuma 7.000 hari ini juga teman-teman ya. Saya pikir si DH, HP, TP, LG sudah jauh sudah mulai masuk. Artinya lebih baik teman-teman tunggu dulu. Biarkan MA10-nya di bawah candle kembali ya. Karena potensi penurunan masih ada di level 54 teman-teman ya. Tapi kalau dia dijatuhkan ke 54 dan break, bukan break, ditahan ya, cenderung masih baik-baik aja ya. Nah kan di sini ada gap sedikit yang ke 57-nya. Biarkan dia masuk dulu atau nanti biarkan ngebreak dulu area 62 teman-teman. Biarkan 62 di break dulu. Nanti bisa melanjutkan kenaikan. Lebih baik tunggu sampai MA10 di bawah candle dulu teman. Di sini ada tanda kenaikan atau targetnya yang ke-7. Dia target 73 dulu teman-teman ya. Lumayan kan sekitar dari mulai tanggal 62 ke angka 73 10 poin lumayan. Bahkan kalau teman-teman mampu bertahan silahkan aja. Ini bisa ke angka 24. Cuman masalahnya teman-teman mampu tidak gitu kan bertahan. Ya, perhatikan di sini dari mulai harga terendahnya sudah bikin step 1, step 2. Jadi walaupun dia turun sampai ke level 50 pun sebenarnya masih posisi baik-baik aja, cuman terlalu dalam aja teman-teman. Makanya turunnya kita batasi sampai sini. Ini sini support teman-teman. 50 itu support ya. Ini support, di sini juga support teman-teman. Jadi jangan sampai jebol ya. Jangan sampai jebol area 54 teman-teman. Jadi cenderung kalau mau ditahan di angka 57 itu baik walaupun sudah masih keluar kan dari MA10 sampai MA20-nya. Tetapi kalau teman-teman lihat di sini MA10-nya itu MA20-nya lagi menuju ke atas. Artinya masih potensi uptrend. Wajar kalau dia istilahnya beli di bawah jual di atas itu ya keren seperti itu. Apalagi sekarang sudah dibeli di atas teman mereka itu cenderung bisa di up-nya. Kedekatan di angka 73 teman-temannya nanti bisa ke arah atas banget di angka 244-an teman-teman ya. Karena event ini yang dilongsorkan. Terlebih lagi si bandar foreign sudah masuk, bandar lokal pun sudah mulai masuk ya. Oke, kalau untuk catatan untuk masuk lebih baik tunggu dulu sampai dia masuk dulu ke MA10. Kalau kita cek untuk 15 menitan scalping ya. Tunggu biarkan dia masuk dulu ke 61 teman-teman untuk 15 menitan. Untuk 1 jaman, nah sudah biarkan dia masuk dulu ke angka 60-an betul ke angka 61 teman-teman ya. Untuk 1 menitan masih bertahan di bawah MA10, MA20 sampai MA200-nya. Artinya masih potensi di bawah teman-teman. Untuk 15 menitan dia sudah mulai istilahnya sudah mulai di up dikit gitu. Tinggal suruh masuk dulu teman-teman. Silakan masuk dulu ke angka 61. Jadi karena kalau MA 200 sama MA 10 masih berada di atas itu masih pada potensi penurunan. Ya.
Lebih baik teman-teman tunggu dulu sampai dia masuk dulu ya, biarkan dia masuk ke MA 100 sama MA 200, MA 10 sampai MA 20. Nah, untuk satu harian pun ini masa positif penurunan, maka biarkan dia masuk dulu baru teman bisa masuk di situ. Karena pungutan dari bandar lokal sama si bandar korea cenderung bagus teman-teman. Target ke angka 74-an teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk ini fundamental ya, ada fundamentalnya bagian dividen ya. Tapi kalau lihat di sini si NPGAP ini milik bandar, jadi cenderung di angka 240. Kan di sini kan tertinggi cuma 184 kan. Tapi kalau di lukisan market maker terlihat jelas di sini bahwa area tertingginya itu teman-teman ya. Nah, ini area tertinggi itu di level bawah 2244 karena emiten langsung dilongsorkan di sini tidak terdeteksi teman-teman ya. Yang terdeteksi itu harga terakhirnya di sini ya. Jadi masih ada peluang harga atas emiten yang di downtrend. Begitu teman-teman ya. Ini masih ada peluang harga atasnya asal teman-teman mampu untuk bertahan. Oke, teman-teman langsung ke GTSI teman-teman ya. Ini punya teman kita GTSI. Dari Bro Wino Suwino ya. Ikut nimbrung bahas GTSI kayaknya sudah mulai hangat. GTSI, ya GTSI itu adalah emiten yang sudah sampai teman-teman ya. Ini sudah sampai ke target utama yaitu selesai penelitian. Artinya emiten ini didowntrendkan teman-teman ya. Emiten yang sudah didowntrendkan dan sudah kembali ke harga awal ketika dia didowntrendkan. Jadi sebenarnya saya seharusnya sudah mengucapkan selamat teman-teman ya. Jadi sebenarnya emiten ini bukan baru mulai tapi sudah selesai bagi saya. Penelitian sudah selesai teman-teman karena dia sudah menyentuh harga atapnya. Kemarin kan di sini masih belum menyentuh nih teman-teman nih. Bila mana pingin up lagi, ini kan masih milik fundamental 26 teman-teman ya. Bila dia pingin up lagi ya cenderung harus bisa melewati 104 ya, harus dilebihkan sekitar 10 sampai 20% teman-teman ya. Biar nanti si atapnya itu sudah mulai renggang kembali. Kalau sudah mulai renggang dipastikan dia akan harga yang lebih tinggi lagi. Ya. Terus ini belum pernah menyentuh harga sudah di sini ya, sudah dijebol. Kita kasih lagi tanda di angka 83-nya di bawahnya dikit teman-teman ya. Nah, ini cuman MA 10-nya nih teman-teman ya. Bagus sudah mulai masih bagus nih. Dia masih berada di bawah candle teman-teman ya, tapi belum bisa menembus MA 20. Perhatikan teman-teman dia harus bisa menembus area 97 lebih dikit, 98 cenderung dia akan up ya. Selama dia tidak bisa menyentuh 103 dengan body lepas sedikit 106, cenderung dia akan turun kembali teman-teman ya. Tapi kalau sudah disentuh sama body di K106 saya pikir itu sudah mulai up dan nanti tinggal dilebihkan dikit aja persenannya, biarkan si atap ini menjadi renggang. Kalau sudah mulai merenggang berarti dia akan melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi lagi. Ya, itu untuk si GTSI. Bila mana harga ini belum bisa dijemput juga, teman-teman cenderung dia akan turun kembali. Apalagi di 3 hari ini belum bisa menjemput. Tapi kabar baiknya apa? Bandar lokal keluar poren masuk. Kemarin dia poren masuk sampai 1,4 triliun ya. Poren masuk ya. Si Jetpen ngambil tanggal 26. Kita cek dari tanggal 29 aja teman-teman ya. 29 dua hari ini 1,2 miliar si JP broker yang suka memaaf harga teman-teman ya. Ada siapa? Jadi sekarang itu si poren itu ngambil di harga atas teman-teman karena ya segitu di atas sudah di atas. Jadi kalau ada kemungkinan naik ke angka 8.500 ketika si bandar lokal istilahnya yang memaaf harga tapi harganya sudah di angka 8.100, kan koin ini belum itu teman belum ngambil lagi gitu ya. Berarti otomatis dia harus ngambil di harga tertinggi terus. Semua saham itu kan sekarang yang mau fundamental yang fundamental masih posisi agak di bawah dikit gitu kan. Terutama saham-saham yang ketokohan teman-teman posisi sudah mulai pada di atas gitu, teman-teman ya. Artinya semakin terus di maaf harganya IHSG kita, berarti kan si poren itu masuknya di harga atas teman-teman. Jadi ada kemungkinan harga atas itu menjadi sekarang itu harga pengambilan poren terbarunya. Bila mana terjadi pengambilan nanti besar-besaran sama poren kembali. Karena masih ada waktu sampai September, Oktober, November sampai November kan teman. Karena mereka November pertengahan sampai Desember itu Desember apalagi gitu ya sudah mulai pada liburan teman-teman ya.
bye bye, sampai jumpa tahun depan. Begitu teman-teman untuk Boren. Makanya ini masih ada kesempatan 2 bulan lagi gitu teman-teman. Nah begitu teman ya, Boren sudah mulai masuk bagus. Jadi kalau mau di break, dia asal bisa nge-break teman-teman, cenderung dia akan dilebihkan lagi nih harga sini di PE rasionya. Kalau sudah mulai merenggang lagi seperti halnya kemarin di sini, akan cenderung akan naik lebih tinggi lagi. Tetapi kalau ada tidak punya kesanggupan teman-temannya dia melewati angka 96 aja cenderung dia akan turun. Tapi kalau untuk pungutan bagus. Makanya teman-teman kalau mau scalping cek 15 menitan ya. Nah, tunggu dulu sampai dia masuk dulu teman-teman di sini nih. 96 dulu karena potensi penurunan masih ada ya untuk 15 menitan. Walaupun EMA 200-nya kan masih di bawah candle teman. Artinya masih potensi ada kenaikan. Dan cek 1 jam. Ya, 1 jaman biar dia masuk dulu teman ke sini ya. Angka 96. Maka saya bilang di 1 harian harus bisa ngebreak dulu area sini teman-teman. Nah, ini yang 96. 96 di break aja teman, cenderung dia akan up. Tetapi kalau tidak di break ya cenderung dia akan turun. Tapi untuk pungutan sudah keren. Si JP lagi sama si AK sama si CC ini brokernya yang ngambilnya broker bagus semua. Secara syarat harusnya bisa di up, manfaatin ya. Kalau ngebreak 103 cenderung dia akan bagus. Terlepas dari berita apapun itu, yang penting saya sudah selesai penelitian saya di sini di emiten yang dilongsorkan. Jadi kalau teman-teman yang menemukan emiten yang dilongsorkan, butuh sabarnya aja. Karena ini tahun berapa dilongsorkan? Ini tahun 2021 ya. Jadi teman-teman tunggu aja sampai dia benar-benar kebawahin gitu teman ya. Nanti sudah kebawahin banget. Nah, ini kesempatan harga atas nih. Ya teman-teman walaupun nanti nemu di angka 50 pun kenaikan sampai lumayan 98 sampai 100 kan gitu kan. Sampai ke angka 105 gitu kan. Itu sangat luar biasa gitu kan, lumayan kan sekitar 50 kalau teman-teman harga 50 lihat emiten ini kan 100%. Karena pengen yang bager ya seperti ini teman-teman. Pengen yang bager carilah emiten yang dilongsorkan teman-teman. Yang dilongsorkan sejak listing teman-teman. Oke teman-teman ya. Sudah ya ini kalau teman-teman memperhatikan video-video saya dari mulai harga FCA ya. Dan saya bilang bahwa emiten yang dilongsorkan teman-teman sudah dapat 100% teman-teman. Cuman ya kita kan step by step teman-teman. Setiap pencapaian tercapai semua nih. Oke teman GTSI ya. Begitu ya teman-teman. Oke teman-teman lanjut lanjut ke DIPC ya DIPC. Dari selalu JP selalu max win ya. Bahas layout buat yang DIPC dong, DIPC. Apa sih maksudnya DIPC? Mungkin ini teman apa sih maksudnya ini ya? Buat yang buat yang di PC. Oh, kenapa jadi emiten ya? Nanti saya bahas dulu deh. Ini saya sekian nama emiten dari IP semua kode dari IPC nama emiten. Nanti kita bahas di sini ya. Kita hapus dulu, kita masuk ke laba aja. Lupa teman-teman ya. Saya kalau DPC nggak ada kenapa sebutnya? Apa teman-teman? Laba ya. Nah yang untuk di PC nanti kita setting teman-teman. Laba kita cek laba teman-teman. Dari Bro Kasih Drianti ya. Penasaran dengan laba lama banget suspensinya. Oh, jadi suspensi. Laba. Suspensi. Tidak ek dong. Mana laba? Keren ya laba ya. Suspensinya ya. Ini ya sebenarnya kalau pengen mudah teman-temannya pengen cepat keluar, mintanya surat permohonan teman-teman ya. Minta permohonan ke BI ya. Percepat dong alasannya, tinggal pakai alasan yang kuat ya, cenderung dia bagus teman-teman. OB itu mau apa namanya mau RUPS teman-teman ya. Wah mudah-mudahan nanti RUPS-nya bagus teman-teman ya. Penghentian sementara dari bulan Juli teman Juli Agustus September udah berapa bulan teman-teman ya. Sehubungan dengan terjadinya peningkatan karena harga doang teman-teman ini. Ini kayaknya memang belum minta surat harusnya kan 1 bulan. Ini lebih dari 1 bulan kan 10 berapa nih?
Bukan 10 Juli, harusnya kan 10 Juli, Agustus. Ya, sekarang udah lewat lagi kan bulan September, tanggal hampir 3 bulan teman-teman. Nah, kenapa teman-teman ya? Kenapa ya? Kenapa begitu? Kan saya bilang kan ada yang 1 bulan, 2 bulan, ternyata ya hampir 3 bulan yang ini si laba ini teman-teman. Ada karena harga yang kumulatif aja teman, cenderung normal gitu kan. Bahkan dia bandel teman-teman. Kata bayi bandel katanya. Padahal ini masih posisinya di sini nih teman. Ini milik bandar teman-teman ya. Ini belum sampai ke atas, belum sampai ke apa namanya ke ini bisa ngegaspol teman-teman ya. Dinaikin bisa ngegaspol. Kenapa? Karena istilahnya kan kemarin biasanya suka kembali lagi ke awal. Jadi habis satu kali seminggu, sebulan, nah balik lagi ke satu teman-teman ya. Nah, kalau sudah 2 bulan kayaknya kalau B sudah bosan, naik silakan. Padahal terakhirnya bagus ini pengambilan si laba ini teman. Santai aja lah teman-teman ya. Walaupun diturunkan teman-teman ya asal jangan lebih daripada 300 ya, cenderung masih posisi aman. Apalagi MA 200-nya masih berada di tanda penurunan di sini teman-teman. Yang penting tidak di bawah MA 200 saja. Kalau nanti penurunannya, kalau sudah ini sudah kemarin kan sudah mulai datar nih, sudah mulai bagus teman-teman ya. Jadi pas dibuka walaupun dia turun nggak jadi masalah. Sekarang posisinya sudah di bawah MA 200 ya. Jadi tinggal naikin dikit bisa uptrend ya. Nanti dia harus dikenorin dulu lah teman-teman. Kenorin dulu syaratnya. Mungkin dia akan bermain di MA 200 ke atas, teman masih di antara MA 100 sama MA 20-nya, biarin dulu teman-teman. Nanti mungkin naik dikit-dikit ya. Padahal targetnya sudah direncanakan teman-teman sampai buat nih. Sampai ke 840 ya, gimana lagi teman-teman. Karena memang peraturan bursa yang masih ambigu. Artinya masih diraba-raba teman-teman ya. Yang sudah tahu kan 1 seminggu sebulan. Sekarang 1 langsung ke sebulan ya. Pembukaan tanggal 9, tanggal 8, tanggal 9, penghentian tanggal 8. 1 kali kan? Karena dibuka tanggal 9 kan? Masih ditaikin kan? Langsung sebulan, langsung 2 bulan. 2 bulan lebih teman-teman. Gak apa-apa. Itu bagian daripada pengalaman kita teman-teman ya. Jadi pengalamannya apa? Yang bisa membuka gembok cepat atau lambat adalah buy sendiri. Mungkin belum minta maaf kali teman-teman ya. Suruh minta maaf teman-teman ya. Selaba ini. Oke, ya ambigu kan peraturannya teman, cenderung tidak punya patokan kan. Jadi ini kalau suspend itu yang melepasnya itu buy. Bahkan yang baru 1 kali aja di tahun sekarang ya. Kan tahun 2020 cuma sekali doang. Tahun 2024 banyak. Tapi tahun 2025 baru 1 kali doang. Ya teman-teman, soal itu ya. Jadi masih ambigu nih untuk apa namanya? Untuk persyaratannya lah teman-teman. MedS ya. MedS nih dari Bro Dani ya. Bro Dani MedS, terus dari Jalan Kenangan, minta pandangan MedS, kaki BRRC ya. Kakinya udah dibahas belum? Kaki kan sudah mulai bagus teman-teman ya. Biasanya udah ya. Kaki sudah mulai bagus. Sudah mulai di-up kan kaki itu teman-teman. Med C ya? Med S sama Med C? Med S ya. Med S. Jangan-jangan salah sebut tadi saya. Med S teman-teman. Med S ya. Bukan Med C ya, Med S. Med S. Ini tanda penurunan jebol kemarin ya. Saya hapus dulu. Kasih tanda penurunan di sini teman-teman ya. Nah, ini potensi penurunan teman-teman ya, kemarin sudah mulai di up lagi, potensi penurunan di angka 60. MA 200 masih posisi berada di bawah, berarti masih posisi uptrend, cuma lagi dilongsorkan aja sebentar teman-teman ya. Lumayan sih dari tanggal berapa dilongsorkan ya? 17 ya. Nah teman-teman ini kan masih di bawah MA 10 sama MA 20-nya. Walaupun ada kenaikan teman-teman, teman-teman biarkan dia masuk dulu ke MA 10-nya ya. Biarkan MA 10-nya menghadap ke atas dulu. Nanti di situ akan terlihat jelas ini arahnya mau kemana ya, mau ke atas atau mau ke bawah lagi atau mau menjemput lagi ke tanda penurunan kanan. Tapi secara keseluruhan ini masih posisi uptrend. Yang pertama MA 200-nya,
Yang kedua tidak bisa menjebol harga tertinggi yang di sini. Makanya teman-teman lebih baik tunggu dulu ya, tunggu dulu sampai betul-betul masuk dulu ke EMA 10. Dan ketika EMA 10 harus bisa menghadap ke atas, teman-teman ya. Itu untuk pengambilan pertama, teman-teman ya. Terus teman-teman perhatikan MA 200 kan lagi menuju ke atas, tinggi bagus, teman-teman ya. Nah, ini si bandar lokal sudah mulai ngambil teman per hari ini ya. Terus si bandar Foreign pun sudah mulai ngambil ya, kemarin tanggal 30 ya. Nih ya, si bandar Foreign sudah ngambil walaupun sedikit ya, cuma 399 lot. Tapi si AK yang ngambil ya. Di domestiknya ada si CC, EP, bagus juga teman-teman. YB sudah masuk nih sama si MG ya. Walaupun sedikit yang banyak kan si CC sama si EP ya teman-teman ya. Jadi sudah mulai diambil sama bandar lokal sama si Foreign-nya, walaupun kemarin Foreign jualan, tapi dia masih menyisakan barang, artinya si Foreign masih ada di dalam. Kita cek dari tanggal 25 untuk Foreign-nya masih bagus nggak Foreign-nya? Masih si AI teman-teman, tapi si AK sudah mulai masuk dikit ya. Kalau teman-teman mau ngambil, tunggu dulu sampai MA 10 di bawah kanan menuju ke atas. Kalau cek 15 menitan, teman-teman bisa scalping dikit, biarkan dia masuk dulu ke angka 63 teman-teman ya. Masuk 63, ngebreak area MA 20-nya di 66, nanti targetnya di angka 72 teman-teman untuk tapi kalau dia cenderung jebol hati-hati teman-teman. Untuk satu zaman ya tunggu dulu masuk teman-teman ke level 63 sama teman-teman. Artinya ya harus konfirmasi dulu teman-teman ke 63. Oke, teman-teman ya, karena di 15 menitan dalam posisi masih MA 200 berada di atas, cenderung masih posisi ada penurunan. Kalau mau masuk, tunggu dulu sampai dia masuk ke MA 200 ya, untuk 15 menitan. Dan untuk satu hariannya atau swingnya, tunggu dulu masuk ke MA 10 teman-teman. Biarkan MA 10 menghadap ke atas. Dan dia harus nge-break area sini ya, di angka 72. Kalau tidak mampu di-break, cenderung dia akan turun. Kita ganti tanggal 30. Oke, teman-teman ya, cenderung bagus. Bandar Foreign masih ada di dalam, bandar lokal baru ngambil lagi. Lanjut ke WIRG. WIRG, WIRG. Banyak yang nanyain di WIRG ya. Dari Rabiatul Dawiyah ya. WIRG baik. Dari Bro Gendon ya. WIRG baik. Dari Bro Rio Desman Hutape ya. Salam kenal kembali. Bahas WIRG ya. Terima kasih. Bahas WIRG dari Bro Gendon. Analisa WIRG baik. Dari Mantauku ya. Pengendali WRG jualan terus, apakah akan ada kemungkinan sahamnya dinaik? Akan kemungkinan sahamnya naik. Nah, oke ya. Kita cek pengendalinya jualan terus. Gitulah teman-teman ya. Si bandar juga kalau pengendali jualan terus mah ya buat apa gitu kan. WIRG bro. Kenapa laba yang dihapus? WIRG yang dihapus. 21 milik bandar sorry 21 milik fundamental. Jadi targetnya betul dia di bawah harga tengah teman-teman ya. Di bawah harga murah. Ini kan posisi murah banget. Nah, dia punya standar kemarin itu di angka 184, di angka 160. Sudah dijebol kan 160 sama 184 ya. Sekarang sudah mulai agak tinggi, standarnya di angka 241 teman-teman ya. Itu untuk biasanya gini teman-teman ya. Ini kan emiten yang di up duluan. Nah, karena sudah tahu sekarang jadi milik fundamental, artinya fundamental yang nanti akan mengarahkannya. Nah, biasa kalau fundamental yang suka saya bilang itu harganya terbatas, teman-teman ya. Nah, sedangkan si WIRG ini sedang main di harga tengah ke bawah, tapi dia sudah step by stepnya sudah mulai dilalui. Misal kemarin di angka 160 sudah mulai di break, teman-teman. Terus ini yang tertinggi di sini kan, di angka 193 sudah di break. Nah, sekarang harganya sudah mulai di angka 200-an nanti ke depannya. Dan sudah diberi lagi cenderung bertahap nanti targetnya di sini. Yang 300-an dulu. Di harga murah ini juga 300 itu harga murah teman-teman. Karena sekarang posisinya lagi di murah banget. Jadi teman-teman beli sekarang itu harga murah banget gitu kan. Nanti targetnya tinggal 300. Dan sekarang karena kata teman kita ada informasi bahwa pengendalinya jualan, kita lihat insidernya. Sell cross nih, WIRG cross nih.
ngecross teman-teman 170. 9 jadi 5. Ngejual 5 jadi. Jadi tinggal 5% lagi teman-teman dia ya. Masih terus, oh iya teman-teman ya, kalau nggak sehat terus mah. Tapi untungnya ketika nggak ada yang nerima gitu aja tuh teman ya. Berarti kan ada yang nampung, teman satu itu ada yang nampung. Terus kepemilikan masyarakat sekarang berapa? Jadi itu ya, si ini ngejual isinya. Wow, masyarakat sudah banjir banget ya. Dari 9 ke 5 berarti nambah 4% di sini teman-teman ya. Tapi sebagian masyarakat Warkatu sudah mau di buyback nih ya, 2%. Berarti kalau si Wir Global Kreatifnya ngebuang jadi 5% sekarang, berarti kan 4% dibuang. Berarti 8 tambah 88 tambah 4 teman-teman ya. 92 ya. Sekarang hampir 92 teman, bayangin aja ya. Waduh, gimana dong teman-teman? Ya, 92% masyarakat. Banjir teman-teman, ini banjir ya. Kenapa belum diap? Karena banyak yang nyangkut di atas. Ini banyak yang di harga tingginya teman, banyak saya dengar kemarin itu ada yang WRG itu yang punya sampai di harga 1000-an teman-teman ya, yang angka 800 banyak. Bahkan di harga pucuk pun yang angka 1200 masih banyak yang punya teman-teman. Nah sementara ini YRG ya, berdasarkan lukisan market maker ya, ini dalam posisi masih turun dulu teman-teman ya. Karena kenapa? Karena MA10, MA20 standar saya teman-teman ya. Ketika saya melihat MA10, MA20 itu berada di atas skandal, saya cenderung biarin dulu teman-teman ya. Masih ada potensi penurunan. Dan yang kedua, teman-teman perhatikan untuk tanda kenaikannya. Bila tanda kenaikan saya bikin yang terbaru tidak bisa dijebol, seminggu sudah tidak bisa dijebol, berarti cenderung dia akan turun. Nah, meskipun dia dijebol dengan shadow, cenderung akan turun juga. Dia harus jebol dengan yang namanya body, teman-teman. Kan sini kan ada tanda penurunan yang baru nih. Ini kan tanggal 23 terakhir ya. Sekarang kita ganti tanggalnya jadi tanggal 30 ya. Biar terjelas saya ngebahas tanggal 30 terakhir ya. Oke lah, dia ngasih tanda kenaikan lagi di sini teman-teman. Artinya potensi kenaikan masih ada, iya masih ada. Dan dia juga sudah mencatatkan diri ya, dia punya harga tertinggi yang baru setelah yang saya bilang itu dia. Ya standarnya 160 ditaikin statusnya jadi ke angka 190-an, ya sekarang di angka 240-an. Jadi dia punya harga standar tinggi lagi. Jadi teman-teman yang nyangkut di angka 240 pun masih posisi aman. Amannya kenapa di sini ya 220 lah ya, masih posisi aman. Aman ini bukan pucuk, teman-teman. Ini bukan pucuk. Pucuknya itu di mana di sini, teman-teman. 1300. Ini aja masih di posisinya di harga murah bangetnya. Karena harga murahnya di angka 305 dan targetnya saya ke sini teman-teman, ke harga murah. Tidak jauh-jauh. Nah, sebagai kemarin 340 kan di sini. Ini harga murah targetnya. Ini saya ngomongin tanggal sekian, saya pindahin aja ke sini tanggal sekian. Oke, sampai situ targetnya. Karena sekarang lagi posisi turun dulu, perhatikan di sini ada support nih. Yang ke 115, jangan sampai jebol. Ada kendala yang panjang di sini, jangan sampai jebol juga. Kalau jebol waspada, MA200 sebagai garda terakhir kan. Ini sudah 50-50 nih ya. Kalau dia turun lagi cenderung akan downtrend kembali. Kalau dipantulkan cenderung akan bagus lagi teman-teman. 50-50 di sini ya. Tapi kalau ditahan di sini dan dipantulkan cenderung masih up. Nah, sudah 3 hari ini kan dijaga di sini teman-teman. Tapi karena hari ini bikin barisan bagus teman-teman ya. Tapi dia menaikkan jejak kenaikan. Yang penting tidak jebol karena panjang ini. Kalau masih di sini ya udah mulai khawatir gitu 125 gitu kan. Bukan khawatir karena penurunannya, karena mendekati MA 200-nya itu sudah mulai pilih-pilih bisa ke bawahin lagi gitu ya. Artinya teman-teman, aduh ini bisa average lagi gitu kan. Kalau di sini sementara jangan average dulu ya, karena posisi pun masih ada penurunan, masih ada peluang penurunan. Yang penting dia tidak jebol area 115 dan di angka sini teman-teman. Kalau ditahan di sini bagus, dia punya harga bukan harga candle yang panjang tapi tidak bisa dilewati. Perhatikan di sini nih. Ketika dia punya kendala panjang tidak bisa dilewati, ya cenderung dia bagus. Makanya kalau di kendala panjang dilewati cenderung khawatir teman-teman ya. Kalau teman-teman mau ngambil, tunggu sampai betul-betul break dulu.
Biarkan break dulu ke tanah kenaikan dulu, biarkan emas sebelumnya di bawah kanan dan ingat harus menuju ke atas. Sementara ini teman kita menginformasikan betul ya si apa namanya si pengendalinya jualan. Kalau dia sisa 5% berarti sini tambah 4 teman-teman ya. Artinya sudah tinggal 88 tambah 4 gitu kan sekitar 90-an. Tinggal masih sedikit lagi jadi milik masyarakat semua ya. Tapi enaknya kalau milik masyarakat teman-teman ya, baik kan cenderung liquid teman-teman ya. Artinya banyak teman-teman kalau kita bid dan open itu penuh teman-teman ya. Nah, kalau sudah penuh begini nih Poren suka teman-teman ya. Poren suka nih. Karena kan kenaikannya juga luar biasa gitu kan. Poren makan duitnya juga banyak teman-teman ya. Tapi sementara ini ya posisi Poren pun lagi jualan dulu kan mode nih 18 miliar. Enak kan teman si teman. Kenapa disukain sama si Poren itu begitu teman-teman. Poren kenapa suka dengan yang tebal-tebal gitu ya. Karena untuk ngebuangnya sangat mudah sekali. Ini yang ngebuangnya poin asli teman-teman ya. Si AK, si JP, sama si BK. Ya walaupun si CC ada si poin KW gitu ya. Yang nerimanya belum terlalu besar. Yang nerima siapa? Nah, kita cek yang nerima tanggal 30. Dikuasain sama teman-teman kita. Maling si CP nih teman-teman ya. Ada si Gary ngambil sedikit. Jadi waspada dulu teman-teman. Waspada dulu. Lebih baik teman-teman sabar dulu kalau mau ngambil. Kalau mau average pun sabar aja dulu. Karena peningkatannya sudah mulai diketahui di angka 220. Karena sudah mulai step by stepnya sudah modern. Apalagi MA 200-nya lagi menuju ke atas, cenderung masih posisi uptrend. Jangan sampai dia jebol. Karena yang nerima hari ini itu bukan dari bandar yang bukan dari broker yang suka dipakai sama bandar gitu teman-teman ya. Nah, cenderung masih sama teman-teman. Lebih baik tunggu dulu ya. Mudah-mudahan sih banyak yang nyaru sekarang kan sudah strategi si market maker pun semakin canggih teman-teman ya. XL, XCI sekarang udah ada yang torrent teman-teman ya. Oke, biarkan dulu dia ngebreak dulu area 166-nya teman-teman ya. Biarkan EMA sebelumnya menghadap ke atas, nanti teman-teman bisa ngambil di situ. Biar teman-teman ngambil di arah breaknya aja gitu. Jadi ditentukan bahwa EMA pun sudah mulai di bawah. Dan dipastikan juga nanti si Poren sudah ngambil kembali ataupun barang lokal sudah ngambil kembali. Oh kita lihat sih barang lokal masih ada di dalam walaupun sedikit teman-teman ya. Kalau kita geser dikit tuh ya. Si barang lokal itu masih ada di dalam. Tapi tinggal sedikit lah itu ngambil sedikit dijual sedikit ya tinggal sedikit. Oke kita cek deh dari sini teman-teman. Kita cek ya dari pengambilan di sini. Nah, 25 deh. Kita cek 25. Domestiknya masih dikuasai sama teman kita YP, XL, ya pun SQ ada nih GR, CP, BQ ya. Kalau di rutut-rutut masih ada juga sih barang lokalnya teman-teman. Sorry kok ke situ. Ya. Masih ada, tenang aja teman. Maka tunggu dulu sampai dia break dulu ya. Biarkan dia masuk dulu ke MA 10-nya berada di bawah candle dan sudah ngebreak area kenaikan ke level 16. Nah, mungkin di area situ teman-teman sudah terlihat jelas MA sebelumnya menghadap atas. Nanti targetnya jangan jauh-jauh ke angka 22. Nah, kalau sudah ngebreak baru kita bicarakan lagi ke area 280 dan ke harga 300-an. Oke teman-teman, seperti itu aja dulu ya yang bisa saya sampaikan untuk YIRG teman-teman ya. Ini kita lanjutin lagi. Kita lanjutin lagi. PFNI. PFNI. Lote. Kalau pengendali wajuan terus, apakah akan ada kemungkinan saat naik? Teman-teman aja, teman-teman. Selama dia masih melaporkan keuangan, teman-teman ya. Harusnya ini menjadi milik Banar, teman-teman. Wah, ini sayang banget jadi milik fundamental. Kalau milik Banar mah enak, udah dipastikan up ini, teman-teman ya. Jadi kalau fundamental juga suka apa namanya, ya udahlah sampai ke harga tengah aja gitu targetnya gitu kan. Ukur diri juga, teman-teman ya. Ya bisa aja gitu dari fundamental di markup harga banyak teman-teman cuma nih kita ngukur diri aja jadi targetnya jangan jauh-jauh tapi kalau sudah milik bandar mah udah kan dia tidak punya harga patokan yang penting dia ke atasin nanti kalau ke bawah bisa ke bawah banget teman-teman oke teman-teman seperti itu ya lanjut ke PN apa namanya FNNI baru dibahas ya FNNI FN tuh suka lupa teman
FV FV dari Bro Ia Azon ya. Sudah bahas elit, semoga sukses amin. Baru ke Islam PMID gak gerak-gerak selama 4 bulan. Gak gerak-gerak selama FVNI. Gak retak-retak, gak gerak-gerak selama sebulan. Dia posisi sideways teman-teman, di antara 223 dan di antara 169. Dia belum pernah menyentuh harga atap 30 menit fundamental, targetnya harga tengah. Bila dikasih harga tengah ke atas, bonus teman-teman ya. Standar dia punya di tahun 2022 standarnya di angka sini. Harga 235 targetnya. 235 di mana? Lumayan di atas tinggi. Lumayan di atas tuh. Ini tanda akan naik nih. Targetnya di sini aja. Jadi kalau sudah ngebreak area situ, saya pikir ya akan melanjutkan ke akan lebih tinggi. Nah kalau itu menemukan emiten seperti ini teman-teman, ya ini kerjaan ini kan kerjaan dari market maker teman-teman ya. Kita kasih tanda penurunan di mana sini ya. Sini satu ya. 188. Ini baru dibahas teman-teman. Enak nih baru dibahas nih, ada tanda penurunan di sini. Nah, 181 gap yang sangat lebar sekali. Kalau kata orang mah katanya shadow kan sudah menutup gap, kalau enggak saya enggak. Harus tertutup sama body teman-teman. Itu dari saya, kalau teman-teman ingin memperlakukan seperti itu ya silakan. Ini target penurunan ke angka 170 ya, lebih baik teman-teman kalau mau beli 170 aja. Nanti targetnya ke harga atas sedikit gitu kan. Nah, ini posisinya teman-teman ya. Dia belum bisa ngebreak area sini kan. Dengan tanda kenaikan ya. Aman semua teman-teman. Tanda kenaikan 208. Yang terdekatnya nggak ada Oh ini ada yang terdekatnya nih. Nah, 196 target tanda kenaikannya. Sebenarnya teman-teman ini lagi posisi secara TA dulu ya. Posisinya lagi posisi bagus ya, ditahan di MA 200-nya, jebol MA 200 naikin lagi, jebol MA 200 naikin lagi. Kalau dia jebol area sini berarti benar teman-teman nih, area sini. Jangan sampai jebol area ini. Support nih. 187 itu supportnya. Jadi sebelum dia jebol support masih posisi aman. Tapi kalau sudah jebol support, teman-teman waspada, dia bisa ke level sini ya untuk menutup gapnya di angka 181. Ini masih bertahan di MA 200-nya. Nah, biasanya kerjaan psikologis teman-teman ini ya. Tinggal kuat-kuatan siapa yang bertahan aja ini mah teman-teman nih. Nah, biasanya ini terjadi tukar-tukaran biasanya teman-teman. Tapi saya belum melihat ini. SL ketemu KK, PD ketemu CD belum. Kalau milik bandar mah suka ada tukar-tukaran enaknya teman-teman. Kalau milik fundamental sebelum yang melihatnya. Belum ya, belum ada tukar-tukaran. Saya cek tanggal 26. Ada acara tukar-tukaran kan nih? GR ketemu PD, nggak ada teman-teman. Tidak ada yang besar teman-teman yang melakukan penukaran. Biasanya besar itu sekitar 1 miliar, tapi harganya tidak kemana-mana. Tapi transaksinya besar, teman-teman. Boleh gini nih. Ada JP ketemu JP di sini, atau enggak JP ketemu YP di sini. YP ini JP tapi 1 miliar. Besoknya kebalik tuh JP di sini, YP di sini. Nah itu peak milik bandar teman-teman ya. Kalau ini cenderung tahan mempertahankan aja teman-teman ya. Kita cek dari tanggal 30 hari ini. Domestik ada CGR bagus nih teman-teman nih. Kita lihat yang nangkap siapa ya tanggal 18 ya. Yang nangkap siapa nih? Oh XA ya. XA juga bagian daripada market maker teman-teman ya. Tapi dia di luar daripada bandar FNNI ya. Bandar si JP bandarnya. JP ya CDNI sama si CC mungkin sama si HP. Tapi yang paling besar itu si CC sama si JP teman-teman di sini. Itu sedikit ya. Cuma 9.000 aja yang buang juga. Ini masih dikuasain. Yang kedua ada XA, ada YP, ada LS juga di sini ya. Ini bagus teman-teman nih. Yang nerima yang pembuangannya ternyata ada si bandar luar, ada LS, ada YB juga sudah mulai masuk ya. Cuma tidak terlalu banyak teman-teman. Ini smart money sudah berkumpul dengan baik, berarti ada bagian daripada retail itu masuk ke smart money di sini. Tinggal tunggu smart money yang tingginya dulu teman-teman. Nanti targetnya bisa ke level 208 di sini. Kalau sudah gebrik sini ya saya pastikan dia akan up. Tapi harus dengan body, jangan sama
shadow, kalau sama shadow akan turun kembali gitu. Ini lagi kuat-kuatan aja teman-teman sama bandar, cenderung apalagi ini masih mending di angka 190 sama di level 197 gitu ya. Kalau yang sama bandar itu cenderung di angka 50, 51 bayangin aja. Berapa bulan tuh? 3 bulan, setahun teman-teman, kadang-kadang 4 bulan, 5 bulan. Ini masih ada shadow-shadownya, manfaatin. Ambil sekarang di sini teman-teman ya, nanti jual di angka 208. Biarin dulu turun dulu. Nanti ngambil lagi. Kalau sudah mulai break ya tunggu teman-teman, nanti ke angka 228. Ini dia punya standar teman-teman di sini. Nah, standar di sini. 229 sampai ke level 237 ya, 237. Kecuali kalau dia sudah ngebreak area sini 258. Nah, berarti kan harga tertingginya sudah yang terdekatnya gitu ya. Sudah mulai dilewati dengan baik, cenderung dia akan up. Ini cenderung masih disamakan. Berapa ini? 229 ya. Sini di angka 229 di sini betul teman, area sini. Standarnya di sini teman. Tapi dia sudah mulai harga tertinggi lagi. Ini kan harga nih ada yang lebih tinggi lagi sama dia. Mana? Oh, belum ya sini teman-teman. Kalau kita di sini harga tertinggi sekarang berarti sudah mulai dilebihi teman. Artinya dia sudah mulai bisa up teman-teman sebenarnya ya. Sudah mulai bisa up, jadi sudah kembali daripada harga terendahnya ya di angka 170. Memang kebiasaan dia seperti ini teman. Yang penting dia jangan jebol area sini yang angka 187. Karena masih dipertahankan di MA 200-nya lagi masih menghadap ke depan. Butuh break area 196 ya, nanti ke angka 200-an, nanti targetnya 208. Manfaatan si daunnya aja. Kalau sudah ngebreak area 208, saya pikir 228 adalah target selanjutnya. Nah, teman-teman kalau boleh di sini ya sudah cenderung murah lah. Ya, karena emang harganya pun ya harga murah di angka 170 lah teman-teman murahnya itu. Jadi kalau ada 188 beda 10 poin masih bisa up lah teman. Hati-hati ya yang saya bilang itu di bawah sini ya. Karena dia akan turun ke gap sini di angka 188. Jadi spotnya di sini. Oke, teman-teman untuk FPNI ya salah. Ya teman-teman segitu ya. Untuk sematnya sudah mulai masuk dengan bagus nih teman-teman. Tinggal diberi aja ini. Tinggal tahan-tahanan aja dan teman-teman kalau masuk tunggu sampai bandar lokal masuk nih teman-teman ya. Kalau bandar lokal sudah terdeteksi masuk di sini cenderung dia akan up. Ya, perhatikan nih bandar lokal ketika masuk di sini masuk up, masuk up. Tunggu masuk dulu ya. Masuk teman-teman masuk aja. Cenderung akan bagus. Tapi bandar baru sudah mulai masuk hari ini keren teman-teman. Walaupun sedikit ya. Walaupun sedikit gitu tapi sudah mulai bagus. Walaupun EP-nya KW teman, keren KW gitu. Nah, teman-teman segini dulu ya, nanti kita sampaikan lagi untuk teman-teman yang lain. Mohon maaf apabila pembahasannya terlambat teman-teman ya, karena ada sesuatu hal tadi terjeda sekitar 1 sampai 2 jam lah teman-teman. Harusnya saya upload, harusnya saya ngebahas, malahan ada acara yang tidak bisa ditunda teman-teman. Akhirnya saya ngebahas ya udahlah, kita juga harus bermasyarakat juga ya teman-teman ya. Ya teman-teman sip ya, makasih ya, ciao.